Shalom. Perkenalkan, nama saya Anggreni Amelia Tumiwa dari kelas A1 Keperawatan semester 2. Pada saat ini, saya akan membahas tentang ancaman ideologi transnasional. Saat ini, bangsa Indonesia menghadapi tantangan berat. Perubahan geopolitik membuat persaingan global kian sengit. Perang fisik antar negara memang tidak lagi terjadi secara masif layaknya di era Perang Dunia Pertama maupun Kedua. Namun, medan persaingan global sangat terjadi dalam konteks ideologi. Seruan Daniel Bell tentang kematian ideologi tampaknya tidak bukti benar. Faktanya, di era abad ke-21, kecamukan perang ideologi masih mewarnai percaturan global. Dalam Laskar Mustafir, dominasi Amerika Serikat sebagai penguasa dunia agaknya mulai luntur sejak 2 dekade terakhir. Farideh Zakaria dalam buku The Post American World berargumen bahwa peradaban AS tidak mengalami kemunduran dalam 1 abad terakhir. Kemajuan dalam berbagai bidang tetap diraih oleh Asia. Namun, di saat yang sama, peradaban lain justru menunjukkan capaian yang lebih dahsyat ketimbang apa yang diraih oleh AS. Kekuatan baru di dunia terus bermunculan dari kawasan timur, terutama Tiongkok. Dinamika geopolitik global itu tentunya berpengaruh pada Indonesia. 2 dekade sejak reformasi bergulir, beragam tantangan menghadang bangsa Indonesia. Salah satunya penetrasi ideologi tradisional yang kerap bertentangan dengan prinsip Pancasila. Jika dipetakan, ideologi transnasional itu dapat didefinisikan ke dalam setidaknya 3 paham, yakni komunisme, liberalisme, dan islamisme. Dalam catatan sejarah ideologi, komunisme pernah secara terbuka melakukan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan sosialisme. Pemberontakan itu lantas melahirkan tragedi kemanusiaan paling kelam sepanjang sejarah berdirinya Indonesia. Fakta sejarah itu menunjukkan bahwa ancaman dari kelompok konservatif kiri, yakni sosialisme, komunisme, tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain sosialisme, komunisme, tantangan paling nyata yang dihadapi bangsa Indonesia ialah liberalisme. Meski tidak berprestasi mengganti ideologi Pancasila, liberalisme bertendensi mengganti sistem ekonomi, sosial, dan politik yang selama ini diejawantakan dari nilai Pancasila. Penetrasi liberalisme ini tampak jelas mengemuka selama 2 dekade terakhir. Nilai Pancasila dirahan ekonomi, sosial, dan politik mulai digeser oleh paham liberalisme. Di ranah ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada kerakyatan dan gotong royong mulai geser oleh sistem paras bebas yang dikendalikan oleh segelintir elit. Akses terhadap sumber ekonomi pun dikuasai oleh kaum kapitalis. Konsekuensinya, pemerataan kesejahteraan ekonomi yang menjadi aman konstitusi pun terbaikan. Di saat yang sama, kemandirian ekonomi nasional pun kian tersandar oleh kepentingan asing. Peristiwa yang terjadi adalah tentang
terjadinya ancaman ideologi tradisional. Peristiwa terjadi pada tanggal 30 Maret 2018 dan peristiwa itu terjadi di Indonesia. Dan saya mengajak teman-teman untuk masuk di universitas kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado.